Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, jadi ini adalah video pengganti mata kuliah kita minggu lalu ya, karena trouble di laptop saya. Sehingga seperti yang saya janjikan, saya akan membuat videonya untuk materi pembelajaran pertemuan minggu lalu. Ya, minggu lalu kita membahas tentang ukuran pemusatan data ya, Nak ya. Nah, di dalam ukuran pemusatan data, Nak, misalnya kita mempunyai data mentah dalam bentuk array. Array ini artinya himpunan ya, Nak ya, di mana X ini sama dengan X1, X2, X3, X4, dan sampai dengan X ke N. Ya, artinya ketika nanti datanya ada 1000 misalnya, ya X-nya adalah sampai dengan X ke 1000. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari beberapa ukuran yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana data-data ini mengumpul atau memusat. Ya, namanya juga ukuran pemusatan data. Jadi bagaimana data-data yang telah kita himpun dari hasil survei gitu misalnya ya. Data-data yang sudah terhimpun itu bagaimana kita tahunya data ini mengumpul ya atau memusat. So, itulah yang akan kita pelajari di dalam pembahasan ukuran pemusatan data ini, Nak. Ya. Namun sebelumnya, anak-anakku semua harus tahu notasi sigma dan sifat-sifatnya terlebih dahulu. Ya. Nah, notasi sigma dan sifat-sifatnya tergambar dalam rumus berikut ini, Nak. Ya, di mana N sigma J sama dengan 1, XJ sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X ke 5 sampai dengan X ke N. Ya, artinya kalau tadi datanya ada 1000, ya sudah kita akumulasikan datanya sampai data ke 1000. Gitu ya, Nak ya. Nah, sederhananya dari notasi tersebut adalah sigma X sama dengan N, sigma J sama dengan 1, XJ. Ya, contoh simpelnya seperti ini, Nak. Misalnya diberikan array atau himpunan di mana X sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Ya, jadi anak-anakku bisa nebak ya, di sini N-nya ada 4. Dari mana? Dari 4 bilangan yang ada. Ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Nah, di sini X1-nya sama dengan 2, ya. Dari mana? Dari tadi nih, Nak. X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3, ya. X3-nya sama dengan 5, dan X4-nya sama dengan 7. Maka diperolehlah akumulasi atau sigma dari N-nya ini adalah sigma dari X-nya gitu ya. Sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 dan ditambah 7. Hasilnya berapa? Hasilnya 17. Ya. Dari mana 17? Dari akumulasi nilai-nilai yang ada pada himpunan tersebut. Gitu ya, Nak ya. Gampang kan, Nak, sampai sini? Oke. Nah, lalu kita masuk nih, Nak, ke yang namanya rata-rata atau ukuran pemusatan data ya. Nah, penyajian data ini merupakan hasil dari sebuah yang namanya penelitian, Nak ya. Penelitian atau bisa juga dari pengamatan atau bisa juga dari observasi ya yang sudah dilakukan ya. Nah, nantinya data-data tersebut akan diproses dan disajikan dalam bentuk diagram atau tabel atau daftar ya. Kita sudah pernah bahas ini di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Ya. Nah, dari hasil data inilah yang kemudian kita sebut sebagai statistik. Ya, apa kaitannya dengan pemusatan data ini, Nak? Nah, dalam penyajian data ini ada istilah yang namanya ukuran pemusatan data. Gaya ini data yang merupakan suatu nilai yang didapat dari kumpulan data yang dipakai untuk mewakili keseluruhan data yang ada. Ya, misalnya gimana? Misalnya ada mahasiswa kita kan banyak ya. Misalnya let's say lah mahasiswa saya di kelas ini ada kurang lebih 40 sampai 50 mahasiswa, ya. Nah, ketika nilai UASnya saya kumpulkan gitu ya dari 50 data tersebut, saya mau tahu bagaimana sih datanya tersebar, ya. Rata-rata nilai anak saya tuh berapa sih gitu ya. Atau mau mencari
nilai yang paling banyak tuh berapa sih gitu ya. Itu namanya modus. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, ukuran pemusatan data ini terdiri dari mean, itu rata-rata ya, kemudian median, median ini adalah nilai tengah, kemudian juga modus, nilai yang banyak keluar atau nilai yang paling banyak ada di dalam sebuah data tersebut gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu tentang mean, median, dan modus ya, Nak ya. Yang pertama ini ada mean atau rata-rata nilai gitu ya. Nah, ini ada mean aritmatika atau rata-rata aritmatika atau bisa juga disebut sebagai rata-rata hitung. Ya, jadi dia punya banyak nama nih, Nak nih ya. Nah, mean ini adalah bagian dari perhitungan dasar statistika ya. Kalau kita bicara tentang data tentunya banyak banget nak kasusnya di mana mau tahu deh rata-ratanya gimana gitu ya. Contoh seperti tadi nilai ya. Nilai sudah, kemudian misalnya penghasilan. Penghasilan warga DKI Jakarta tuh berapa sih gitu ya. Nah, biasanya akan dicari rata-ratanya gitu nak ya. Tuh. Nah, maka mean ini adalah bagian dari perhitungan dasar statistika yang sering banget dipakai. Ya. Dalam bahasa Indonesia, mean juga disebut dengan rata-rata. Ya. Nah, mean ini juga adalah indikator statistik yang dapat digunakan untuk mengukur rata-rata sebuah data. Seperti yang tadi sudah saya katakan ya, kalau datanya tentang nilai tentunya akan dicari tahu banget rata-ratanya itu berapa sih, tentang penghasilan juga gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana rumusnya atau bagaimana cara mencari dari rata-rata sebuah data atau mean aritmatika ya. Nah, kita ke mean aritmatika data tunggal dulu ya, Nak ya. Mean aritmatika dari n data tunggal yaitu X1, himpunannya masih sama ya, arraynya masih sama seperti contoh pertama tadi ya, Nak ya. X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Ya. Maka aritmatika ini, mean aritmatika ini akan dinotasikan dengan X bar. Ya, X ada apa namanya? Ada payungnya di atas huruf X ini, nah ya, dibacanya ini adalah X bar, ya. Rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dengan X ke N dibagi dengan N-nya. Ya, atau bisa disederhanakan rumusnya ya dengan N sigma J sama dengan 1XJ dibagi dengan N ya. Di mana X bar ini adalah rata-rata atau min-nya gitu ya. Kemudian X1 ini data XJ ini data ke J dengan J-nya sama dengan 1 2 3 sampai dengan ke N ya. Nah, untuk supaya tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh ya, Nak ya. Nah, contoh yang pertama, carilah min aritmatika dari himpunan berikut ini. Ya, ada 8, 3, 5, 12, dan 10. Ya. N-nya ada berapa? Kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maka di sini N-nya adalah 5. Rumusnya apa tadi? Ya, X bar sama dengan N, sigma J sama dengan 1 XJ. Ya, kita jumlahkan dulu nih aritmatikanya. 8 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 12, dan ditambah 10. Maka hasilnya adalah 38. Kita bagikan dengan jumlah N-nya. Jumlah N-nya adalah 5. Nah, jadi X bar atau min aritmatika dari himpunan tersebut adalah 7,6. Dari mana 7,6? Dari 38 dibagi 5. Ya, gampang banget ya, Nak ya, sampai sini ya. Oke, nah kemudian ada data tunggal, tentu juga ada data berbobot. Ya. Nah, min aritmatika dari N data tunggal berfrekuensi, ya, aritmatika terbobot ini nama lainnya adalah aritmatika dari data tunggal berfrekuensi, ya, yaitu X1, X2, X3 sampai dengan ke Xn gitu ya. Dengan masing-masing X ini punya frekuensi. Ya, di mana X1 frekuensinya kita sebut sebagai F1.
Ya, X2 dia punya frekuensi yang kita sebut sebagai F2 dan seterusnya nak sampai dengan X ke N dengan frekuensi Fn. Ya, ini disebut sebagai min aritmatika terbobot. Oke. Nah, sebagai rumusnya ini adalah X bar sama dengan F1 dikalikan dengan X1 ditambah F2 dikalikan dengan X2 sampai dengan F ke N dikalikan dengan Xn. Ya, nanti akan kita bagi dengan banyaknya frekuensi ya, akumulasi dari frekuensi. F1-nya berapa, F2-nya berapa, F3-nya berapa sampai dengan F ke N. Kita akumulasikan. Gitu ya. Ini adalah penyederhanaan dari rumus tersebut nah ya. Di mana X bar ini adalah rata-rata atau minnya gitu ya. X1 ini adalah XJ ini adalah data ke J. Kemudian FJ ini adalah frekuensi ke J. Ya, kita masuk ke contoh nak. Nah, data berbobot dia punya frekuensi kan ya. Biasanya data akan disajikan dalam bentuk ini. Nah, ini nilainya, ini frekuensinya. Gitu ya, di mana nilai 70 ini frekuensinya ada 5. Nilai 69 frekuensinya ada 6. Nilai 45 frekuensinya ada 3 dan sampai data terakhir yaitu nilai 56 frekuensinya ada 1 ya. Maka untuk mencari min aritmatikanya, kita butuh bantuan satu kolom lagi, ya, di mana kita bisa buat ini XJ dikali FJ. Ya, jadi nanti udah gampang, gitu ya. 70 dikali 5 kita taruh sini, 350. Ya, kemudian kita buat lagi X2 kali F2 gitu ya. 69 dikali 6, yaitu 414, gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan data terakhir. X-nya 56, F-nya 1. Ya, kita kalikan. Ya, jumlahnya juga kita taruh di bawah ya. Jumlah frekuensinya ini ada 16 ya, kalau diakumulasikan dari 5 tambah 6 tambah 3 tambah 1 tambah 1 ini adalah 16. So, XJ dan FJ-nya ini juga kita akumulasikan ya. 350 ditambah 414 sampai dengan data terakhir yaitu 56. Ya, hasilnya adalah 1035. Ya, kalau udah ketemu ini, nak, gampang banget cara cari min-nya. Ya, tinggal 1035 ini kita bagi dengan 16. So, hasilnya adalah 64,6. Gampang ya, nak ya? Oke. Nah, kalau kita bicara tentang min lagi, kan tadi ada min data tunggal ya, kemudian ada min data terbobot gitu ya. Nah, ini ada satu lagi, min aritmatika data berdaftar distribusi frekuensi ya. Kita pernah belajar dan kita udah pernah bikin ya tentang data distribusi frekuensi ya, tabel distribusi frekuensi ya. Kita mau tahu nih rata-rata nilai dari sebuah data yang sudah ada di dalam tabel distribusi frekuensi itu seperti apa ya. Ini adalah rumusnya nak, di mana X bar ini sama dengan N sigma J sama dengan 1 AJ dikalikan dengan FJ, kemudian kita bagi dengan N sigma J sama dengan 1 FJ. Ya, keterangannya adalah X bar-nya ini adalah min atau rata-rata. Kemudian AJ ini tanda kelas ke J. Ya, lalu FJ ini adalah frekuensi kelas ke J. Ya. Seperti apa contohnya? Nah, sebelum ke contoh, anak-anakku untuk menghitung atau mencari min aritmatika yang datanya ada di dalam tabel distribusi frekuensi, kita butuh tabel tambahan. Ya, nah biasanya tabel distribusi frekuensi itu kan cuma ada rentang nilai, kemudian ada frekuensinya, gitu ya. Nah, kemudian kita bikin lagi dua kolom di sampingnya, ya, dengan keterangan AJ dan juga AJ dikalikan dengan FJ. Ya. Nah, sorry. Nah, misalnya ini masih kita bahas ya tentang distribusi nilai matematika 80 siswa SMA XYZ kemarin, ya. Di dalam sebuah tabel distribusi frekuensi, dia kan yang tampil cuma dua ini doang ya, nak ya, tentang nilai dan frekuensi. Maka seperti yang tadi sudah saya katakan, kita butuh kolom pembantu gitu ya. So kita bikin di sini AJ dan AJ dikalikan dengan FJ. AJ itu apa, nak?
Kita balik lagi, AJ ini tanda kelas ke J. Ya, ingat ya bagaimana cara mencari tanda kelas. Ya. Nah, di rentang pertama 50 sampai dengan 54, tanda kelasnya berapa? 52. Saya nggak akan bahas lagi 52-nya dari mana ya, soalnya kita udah pernah bahas di materi tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, ya. Tentang nilai yang pertama ya, 50 sampai dengan 54 frekuensinya 1. Maka AJ atau tanda kelasnya adalah 52. So, AJ dikalikan dengan FJ, hasilnya adalah 52. Dari mana? Dari sini nih. AJ-nya kan di sini 52. Ya, frekuensinya adalah 1. Jadi 1 dikalikan dengan 52. Hasilnya adalah 52. Ya. Nah, begitu seterusnya sampai data paling akhir. Ya, saya ambil contoh data terakhir ya. Di sini rentang nilainya adalah 95 sampai dengan 99. Frekuensinya adalah 4. Maka IJ-nya berapa, Nak? Tanda kelasnya berapa? 9, 7. Ya, so AJ dikalikan dengan FJ hasilnya adalah 388 ya, dari 97 dikalikan dengan 4 ya. Kemudian kita buat lagi nih kolom jumlah. Ya. Jumlah dari frekuensinya ada berapa? Ada 80. Ya, kemudian ini nggak perlu kita jumlahkan. Yang kita perlu jumlahkan adalah AJ dikalikan dengan FJ-nya, Nak ya. 52 ditambah 114 ya, sampai dengan data terakhir 388 ya. Kalau kita akumulasikan hasilnya adalah 6030 ya. Nah, untuk mencari min dari data distribusi frekuensi ya, tinggal kita bagi, Nak ya. Jadi 6030 ini dibagi dengan 80. So ketemunya adalah 75,375. Seperti itu ya, Nak ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan pas anak-anak lagi ketemu saya, atau mungkin lewat chat grup juga bisa ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang min aritmatika. Kemudian berikutnya ada yang namanya min geometrik ya. Nah, min geometrik ini adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Ya. Nah, tadi kan min aritmatika itu ya sudah min yang biasa digunakan gitu ya di dalam statistika. Nah, temannya min aritmatika ini ada min geometrik. Min geometrik ini biasanya digunakan untuk nilai-nilai yang seperti nilai investasi gitu ya, yang ada naik turunnya gitu ya, Nak ya. Kemudian juga biasa digunakan dengan data-data yang mempunyai keterkaitan dengan kecepatan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini adalah rata-rata geometrik. Ya, rata-rata geometrik ini punya simbol yang simbolnya adalah huruf G. Gitu ya. Nah, rata-rata geometrik dari data X1, X2, X3 sampai dengan Xn didefinisikan sebagai berikut. Yang dimana G ini sama dengan N akar pangkat dari X1 dikalikan dengan X2 dikalikan dengan X ke N. Sorry. Ya. Jadi, misalnya kita diminta untuk mencari min geometrik dari data 2, 4, dan 8. Ya, bagaimana caranya? Ya tadi tinggal N-nya berapa? N-nya 3 kan? Maka 3 akar pangkat dari 2 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 8. Ya. 2 dikali 4 dikali 8 adalah 64. 64 di akar pangkat 3 kan? Ini adalah 4. Ya, seperti itu ya, Naya. Ini adalah rata-rata geometrik atau min geometrik. Lalu temennya lagi, ini ada yang namanya min harmonik, ya, yang punya simbol dengan huruf H. Min harmonik atau juga punya nama lain rata-rata harmonis, ini digunakan untuk menghitung nilai pusat data yang menyangkut masalah perubahan menurut waktu. Ya. Nah, rata-rata harmonis ini digunakan untuk data dalam bentuk pecahan atau desimal. Ya.
Seperti apa contohnya? Seperti ini, nak. Rata-rata harmonik dari data X1, X2, X3 sama dengan Xn didefinisikan sebagai berikut. Ya, ini adalah rumusnya di mana min harmonik sama dengan N dibagikan dengan N sigma J sama dengan 1, 1 dibagi XJ. Ya, misalnya seperti ini, nak. Kita diminta untuk mencari min harmonik dari data masih sama dengan min geometrik tadi ya, 2, 4, dan 8. Ya. Maka min harmoniknya adalah N-nya berapa, nak? N-nya 3. Ya. Lalu kita bagikan dengan 1 per XJ. Ya, 1 per XJ berapa nih? Berarti 1 per 2 ditambah dengan 1 per 4 ditambah dengan 1 per 8. Ya. Sama dengan 3 per 7 per 8. 7 per 8 itu berapa, nak? Ya, bisa dihitung 7 per 8, misalnya ketemunya berapa. Jadi 3 dibagikan dengan jumlah tersebut. Ya. Ketemunya adalah 3,43. Seperti itu ya, nak ya. Nah, memang kalau kita bicara tentang min, yang lebih banyak digunakan itu adalah min aritmatika. Ya, nak ya. Min geometrik dan min harmonik itu memang beberapa ada yang mau menggunakannya gitu ya, tapi jarang banget digunakan ya. Kalau anak-anakku ingin tahu tentang bagaimana sih penggunaan min geometrik dan min harmonik gitu ya secara lebih lanjut, saya punya referensi apa namanya link gitu ya kalau anak-anakku tertarik untuk membacanya ya. Di sini ada agungbudisantoso.com di mana dia detail banget ngejelasin tentang aritmatika, geometrik, dan harmonik. Kapan geometrik itu digunakan di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana harmonik, min harmonik ini juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau anak-anakku ingin tahu lebih lanjutnya boleh ke sana ya. Nah, kemudian setelah min itu kan tadi rata-rata ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu median. Ya, median ini adalah letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. Ya. Nah, median dari sekumpulan data ini adalah data tengah setelah seluruh data disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar dari seluruh data. Ya. Apakah harus selalu disusun, Bu, untuk mencari sebuah median? Iya, harus. Nah, kalau datanya diberikan kepada kita secara acak, maka untuk mengetahui median ya kita harus urutin tuh. Harus dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya, harus ascending ya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Gitu, nak ya. Nah, median itu kan nilai tengah. Ya, bagaimana kita mencari median data tunggal? Ini adalah contoh ya. Median data tunggal dengan banyak data ganjil ya. Jadi ada kemungkinan data tunggal itu bentuknya atau jumlahnya ada yang ganjil, ada yang genap. Ya, contoh kalau misalnya data nilai mahasiswa saya. Misalnya mahasiswa saya kan bisa jadi ada jumlahnya ganjil, ada jumlahnya genap. Ya, bisa 51 atau bisa 50. Gitu, nak ya. Nah, maka untuk mencari sebuah median ini ada dua metode. Metode yang pertama adalah untuk banyak data yang ganjil. Ya. Ganjil ini misal X1, X2, Xn ya. X2n min 1 gitu ya. Maka mediannya sama dengan X ke N. Ya, di mana N-nya ini harus bilangan bulat. Contoh, median dari 3, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 5 adalah kita disuruh mencari nih. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah menyusun datanya secara urut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya. 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ya. Karena median itu data tengah, maka kita cari nih Naya. Ini nak nih, N-nya ada berapa? Ini pasti ganjil karena ini adalah median data tunggal dengan banyak data ganjil. Ya, so kita hitung nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya ada 9. Maka di tengah-tengah 9 itu ada berapa? Harusnya. Ya, dia di data ke 5.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka mediannya adalah 4. Ya, kebayang ya nak ya? Kalau misalnya datanya ada 3, hanya ada 3, mediannya berapa? Maka mediannya ada yang di angka tengahnya, di data yang kedua, gitu ya. Nah, kemudian tadi kan sudah data ganjil. Nah, ini data genap. Data genap gimana nyarinya? Median sama dengan XN ditambah XN plus 1 dibagikan dengan 2. Ya. Contoh, kita diminta untuk mencari median dari data berikut ini. 2, 3, 7, 5, 6, 4, 3, 2. Maka kita urutkan dulu ya. Dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Maka ini N-nya ada berapa, Nak? N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Maka di tengah-tengah angka 8 ini kan ada di data ke-4 dan data ke-5. Ya. Jadi kita jumlahkan. Di tengah-tengahnya nih dia nih. Maka kita jumlahkan mediannya adalah 3 ditambah 4 dibagi dengan 2. Ya. Maka hasilnya adalah 3,5. Kebayang ya, Nak ya? Dari mana median didapat? Median itu ya kita cari aja tengahnya yang mana, gitu ya. Kalau datanya ganjil, maka kita tinggal langsung ketemu tuh mediannya. Tapi kalau datanya genap, kita harus ngebagi dulu karena data tengahnya biasanya akan ada 2 data, gitu ya, seperti yang ada di sini. Mediannya adalah data ke-4 dan data ke-5. Ya, jadi untuk mencari mediannya, data ke-4 dan data ke-5-nya itu kita bagi 2. Kita cari rata-rata. Gitu ya. Nah, kemudian ada median data tunggal, ada juga median data berdaftar distribusi frekuensi. Ya, median punya simbol ini ME. Ya, ME sama dengan L1 ditambah dengan D dikalikan dengan N dibagi 2 dikurangi dengan sigma F dibagi dengan F dari median. Ya, di mana ME ini adalah median, L1 ini adalah batas bawah kelas median, lalu D ini lebar interval kelas, lalu N ini banyaknya data, lalu sigma F ini adalah jumlah frekuensi sebelum interval kelas median, kemudian F mediannya adalah frekuensi kelas median. Ya. Bagaimana cara mencarinya, Nak? Ini. Nah, kita masih menggunakan tabel distribusi nilai matematika 80 siswa SMA XYZ. Ya, Nak ya? Nah, di sini ada rentang nilai dan juga ada frekuensi. Ya, maka untuk mencari mediannya, kita perlu cari tahu dulu N dibagi 2. Ya, kita cari tahu dulu titik mediannya ini dari mana sih gitu ya, dari data tabel distribusi frekuensi ini. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah membagi jumlah frekuensi kita bagikan dengan 2 ya, karena median ini adalah nilai tengah. Jadi untuk mencarinya adalah jumlah N kita bagikan dengan 2. N dibagi 2 itu berapa, Nak? 40. Ya, maka di mana rentang nilai di kelas berapakah letak median ini ada? Ya. Ini kan 1 ditambah 2, 3 ditambah 11 berapa tuh? 14 ditambah 10, 24 ditambah 12, 36. Maka data ke-40 ini ada di rentang nilai yang 75 sampai dengan 79. Kelas keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas ke-6. Ya. Dengan rentang nilai 75 sampai dengan 79, dengan frekuensinya 21. Ya, maka ketemu nih kelas mediannya 75 sampai dengan 79. Ya, kemudian kita cari L1-nya. L1 tadi apa, Nak? L1 adalah batas bawah kelas median. Ya, batas bawahnya berapa? Karena ini di kelas sebelumnya ini batas atasnya adalah 74, maka
L1 atau batas bawah kelas median untuk kelas yang 75 sampai dengan 79 ini adalah 74,5. Ya, kita sudah pernah bahas di tabel di materi tentang tabel distribusi frekuensi, ya. Jadi ketemu ya nak ya, L1-nya adalah 74,5. Ya, lalu kita cari D. D itu tadi apa nak? D ini adalah lebar interval kelas. Lebar interval kelasnya berapa? 5. Dari mana 5? Kita cari nih 50 ke 54. 50, 51, 52, 53, 54. Maka setiap kelas ini rentang nilainya atau lebar interval kelasnya adalah 5. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah sigma dari F. Sigma F ini adalah jumlah frekuensi sebelum interval kelas median. Ya. Kelas median kita kan ada di sini, nak. Maka untuk mencari sigma F-nya tadi, kita harus menjumlahkan dari sini sampai dengan sebelum kelas median kita. Ya, jadi 1 tambah 2 tambah 11 tambah 10 tambah 12, ketemunya adalah 36. Ya. Dan F mediannya adalah 21. F median dari dapatnya dari mana 21? Dari sini. Kelas kita kan ada di sini tadi. Ya, mediannya frekuensinya adalah 21. Ya, kita tulis dulu nih. Udah lengkap, baru kita masukin ke dalam rumusnya, nak. Ya. Median sama dengan L1 ditambah D dibagi dengan dikalikan dengan N dibagi 2 dikurangi sigma F dibagi dengan F median, ya. L1-nya berapa? Tadi kita ketemu nih 74,5. Kita masukin 74,5. D-nya berapa tadi? Lebar kelasnya ada 5. Kita masukin 5 di sini, ya. Kemudian kita kalikan dengan N bagi 2-nya tadi berapa? N bagi 2-nya 40, ya kan? 40 kita masukin dikurangi dengan frekuensi sigma frekuensi, sigma F, ya. Sigma F-nya berapa? 36. Kita masukin 36, ya. Kita bagikan dengan frekuensi median. Frekuensi median kita tadi berapa? 21, ya. Di sini 21. Ya, jadi tinggal kita hitung. 74,5 ditambah dengan 0,952. Ya, dari mana? Dari 5 dikalikan dengan 40 dikurang 36 per 21. Ya. 40 dikurang 36 itu kan 4, ya. 4 per 21, teman-teman, anak-anak bisa hitung 4 per 21 berapa dikalikan dengan 5. Ketemunya adalah 0,952. Ya, maka median dari data tabel berdistribusi frekuensi tadi adalah 75,452. Ya, gampang banget ya, nak ya. Jadi tinggal hitung-hitung, masukin, tinggal kita cari data. Maka ketemu. Ya. Nah, kemudian terakhir ini adalah tentang modus. Ya, modus ini adalah data yang paling sering muncul, ya, atau mempunyai frekuensi tertinggi. Ya. Nah, misalnya ini ada himpunan atau array 22, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 18. Ya. Anak-anakku bisa lihat nggak di sini modus atau tabel A, data yang sering banyak muncul, yang sering muncul datanya berapa? Ya, dari sini nih, Nak. Udah kelihatan ya, datanya adalah 9. Ya, di mana ini disebut sebagai unimodal, ya, atau dia mempunyai satu modus. Ya. Lalu contoh yang kedua, himpunan 11111 memiliki modus sama dengan 1. Ya udah, karena angkanya sama, 1 semua yang muncul, maka modusnya adalah 1. Kemudian contoh yang ketiga ini ada himpunan 3, 5, 8, 10, 12, 15, dan 16. Di mana di dalam himpunan tersebut dia tidak memiliki modus sama sekali. Ya, karena anak-anakku bisa lihat. Semuanya nggak pernah ada keluar double, ya. Semuanya
hanya keluar satu kali, muncul satu kali saja, sehingga di himpunan tersebut ini tidak memiliki modus. Ya. Lalu contoh berikutnya, ini ada himpunan 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, dan 9. Ya. Nah, dari himpunan tersebut, dia ini memiliki dua modus yang disebut sebagai bimodal. Ya, itu modusnya ada dua atau ganda gitu ya. Ya, mana sih angka yang paling sering muncul gitu ya? Ini ada 444 dan juga ada 777. Jadi, dari himpunan tersebut dia memiliki dua modus, yaitu angka 4 dan 7. Seperti itu ya. Nah, untuk mencari modus, anak-anak semua juga harus mengurutkan juga datanya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya, sama langkah pertamanya seperti kita mencari si median tadi. Ya, kalau datanya masih acak, ya kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Gitu ya, Nak ya. Nah, ini modus untuk mencari modus dari data tunggal. Ya. Ada modus dari data tunggal, ada juga modus dari data berdistribusi frekuensi. Ya. Nah, rumusnya untuk mencari modus dari data berdistribusi frekuensi ini adalah modus sama dengan L1 ditambah dengan D dikalikan dengan delta 1 dibagikan dengan delta 1 ditambah delta 2. Ya, di mana MO ini adalah modus, L1 ini adalah batas bawah kelas modus, lalu D ini adalah lebar interval kelas, lalu delta 1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, kemudian delta 2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. Ya, kalau delta 1 tadi dikuranginya dengan kelas sebelumnya, maka delta 2 dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. Supaya nggak bingung, langsung kita masuk ke contoh. Oke, nah di sini kita masih pakai contoh distribusi nilai matematika 80 siswa SMA XYZ. Ya, anak-anakku bisa lihat nggak? Dengan kasat mata ya, dari tabel distribusi ini, angka mana sih, rentang nilai mana sih yang paling banyak muncul? Ya, kita cari nih, jeng. Mana, Nak? Nah, ini 21. Nggak ada lawan. Ya, dia angka paling banyak keluar nih ada di 21 ya, di rentang nilai 75,79 ya. Maka kelas modusnya adalah 75 sampai dengan 79 ya. L1-nya berapa? Batas bawah kelas sebelumnya. Batas bawah kelas modus, sorry. L1 adalah batas bawah kelas modus. Batas bawahnya adalah 74,5. Lalu kita cari D-nya. D-nya berapa? D-nya sama dengan 5 lebar kelasnya ya. Lalu kita cari delta 1. Delta 1 tadi kan cara carinya adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kelas modusnya ini 21. Frekuensi kelas sebelumnya adalah 12. Jadi delta 1-nya ini sama dengan 21 dikurang 12. Nah, adalah 9. Ya, lalu kita mencari delta 2. Delta 2 adalah tadi apa? Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya. Frekuensi modusnya di sini 21 ya. Frekuensi kelas modus setelahnya ini ada 6. Ya, jadi delta 2-nya adalah 21 dikurangi dengan 6. Ketemunya 15. Nah, dari angka-angka tersebut kita tinggal masuk-masukin ke dalam rumusnya. Di mana modus sama dengan 74,5 ditambah dengan 5 dikalikan dengan 9 per 9 ditambah dengan 15. Maka ketemunya adalah 76,375. Seperti itu. Ya, mudah sekali bukan? Nah, demikianlah presentasi atau materi untuk pertemuan minggu lalu, Nak. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa teman-teman anak-anak semua tanyakan ketika ketemu langsung dengan saya, atau bisa di grup, atau bisa chat gitu ya, Nak ya. So, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kelas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.